Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 9 yang hebat? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun pandemi belum berakhir, tapi kita tetap berpikiran positif bahwa pandemi ini sepatnya akan berlalu, sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita sampai pada KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian, baik yang didengar maupun yang dibaca. Jadi, materi kita hari ini adalah bagaimana cara menyimpulkan isi informasi dari teks tanggapan. Jadi, nanti akan ada teks tanggapan, kemudian bagaimana kita menyimpulkan isi teks tanggapan tersebut. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks tanggapan kritis? Berikutnya, ikutilah langkah-langkahnya. Karena kita akan menyimpulkan, maka tentunya harus tersedia teks lebih dahulu. Maka yang perlu kalian lakukan untuk pertama adalah bacalah teks tanggapan kritis itu secara menyeluruh. Ketika kalian membaca teks secara keseluruhan, tentunya kalian akan memulainya dari paragraf pertama. Nah, ketika membaca paragraf demi paragraf, catatlah ide-ide pokok setiap paragraf yang kalian baca. Misalkan, kalau dalam teks itu terdapat 10 paragraf, maka ada 10 ide pokok yang harus kalian temukan. Ingat, ide pokok atau garis besar dari masing-masing paragraf. Intinya paragraf 1 berbicara tentang apa, paragraf kedua berbicara tentang apa. Nah, itu yang harus kalian catat di setiap paragraf. Setelah mencatat ide-ide pokok setiap paragraf, maka langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mengembangkan ide pokok itu menjadi kalimat-kalimat yang lengkap. Ingat, ide pokok hanya berisi tentang garis besar. Sedangkan mengembangkan ide harus menjadi kalimat yang lengkap. Jadi, kalau tadi misalkan ada 10 ide pokok, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. Berbeda itu maksudnya berbeda dengan kalimat asalnya dari teks asal. Jadi kalian menulis sendiri kalimat-kalimat berdasarkan ide-ide pokok yang sudah kalian tulis. Langkah terakhir dalam menyimpulkan tentunya adalah kesimpulannya. Jadi, langkah ketiga tadi adalah membuat kalimat-kalimat berdasarkan ide pokok. Nah, langkah terakhir adalah kalimat-kalimat yang sudah kalian kembangkan berdasarkan ide pokok tadi, maka harus kalian susun menjadi sebuah paragraf. Kalau misalkan tadi ada 10 misalnya, 10 kalimat, maka jadikanlah mungkin sekitar 2 paragraf yang menjadi ringkasan atau simpulan dari teks
yang sudah kalian baca. Anak-anakku yang hebat, berikutnya kita akan belajar menyimpulkan teks tanggapan. Silakan kalian buka buku paket kalian, halaman 90 sampai halaman 92. Di situ ada teks yang berjudul Student Hijau atau tanggapan terhadap novel Student Hijau. Nah, itu teksnya. Saya kutip paragraf pertamanya. Silakan dilihat. Itu ada di halaman 90. Kalian baca paragraf per paragrafnya. Nah, sambil membaca, ikutilah langkah-langkah menyimpulkan sesuai dengan slide sebelumnya. Jadi, ketika kalian membaca teks tersebut, ya, langkah pertama kan jelas, bacalah teks tersebut secara cermat. Kemudian, langkah berikutnya adalah mencatat ide-ide pokok setiap paragraf. Kalian hitung sambil kalian baca, sambil kalian hitung ada berapa paragraf. Kemudian, catatlah ide-ide pokok di masing-masing paragraf. Langkah ketiga adalah mengembangkan ide pokok tadi menjadi kalimat-kalimat. Nah, tentunya langkah terakhir adalah menyimpulkan. Hasil akhirnya adalah sebuah simpulan atau ringkasan terhadap isi teks tanggapan terhadap novel Student Hijau. Nah, anak-anakku, itu yang harus kalian lakukan pada hari ini. Demikianlah tadi materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar, dan pesan saya, ya, kita harus tetap menjaga kesehatan. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.